Surabaya. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dengan hadirnya Bapak Ibu semuanya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad. Insyaallah kami dari Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, kita singkat menjadi Unipa Surabaya, itu memang sangat-sangat mendukung untuk kegiatan baksos atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi apabila itu Pak Bambang kalau ada kegiatan jangan ragu-ragu Pak kalau menghubungi kami Pak Awi gitu. Kalau kami ada yang bisa dibantu, insya Allah kami bisa bantu dan kita bisa saling berkolaborasi. Kami mendengarkan apa yang telah dilakukan oleh Pak Sosis Surabaya itu luar biasa tiada henti. Nama saya Hendy Prayitno. Saya bergerak di bidang kecantikan, potong rambut. Kemudian alhamdulillah sama Allah diberikan amanah, dipercaya untuk menjadi ketua Nasar Ngaji Komunitas Pengusaha Salon. Alhamdulillah, biasanya salon itu identik dengan kehidupan yang glamor, hura-hura dan gimana gitu ya Bu ya. Tapi alhamdulillah komunitas kami bergerak di bidang sosial. Kemudian kegiatan kami yang rutin adalah ngaji. Ya tadi Cenggu, Masjid Cenggu. Jadi alhamdulillah bagi kami ini gak asing Bu. Pak Haji merintahkan Pak Edi potong rambut 1.500 menjelang Ramadan. Siapa? Gitu kan. Kemudian dengan Bang Susi Surabaya juga kami selalu intens Bu, selalu komunikasi, selalu kerjasama karena kami tidak bisa kerja sendiri Bu. Selalu melibatkan termasuk mitra saya dengan Pak Bambang, dengan Pak Hakim itu, Cak Kim panggil saya Cak Kim itu. Teman-teman semuanya, beliau-beliau ini sangat eksis dan luar biasa. Senang sekali Bu. Jadi bagi kami untuk kegiatan, untuk kebaikan itu semangatnya kita luar biasa. Yang terhormat Pak Budi, aku Ketua Baksosi Surabaya. Beliau sudah per 10 tahun dan selalu bersama-sama di dalam mengabdi kepada masyarakat, baik pada saat Ramadan maupun di saat hari-hari yang biasa. Termasuk teman saya nih Pak Hendy juga sama, selalu mendukung acara untuk merias potong rambut. Jadi kami di Masjid Cenggu kira-kira sudah di hari pertengahan 1 minggu sebelum Ramadan, terus hari Ramadan sebelum hari raya Idul Fitri, sebelum Lebaran mereka dipercantik semuanya. Jadi yang laki jadi ganteng, yang perempuannya tambah cantik. Saya merasa kalau semua komunitas bisa bersama-sama dengan tujuan yang sama, ini menghasilkan energi yang positif. Jadi, nanti komunitas-komunitas yang ada di sini bisa berkolaborasi dengan kami yang dari Baksosi Surabaya. Mas Bambang Budi Ugoro ini kebetulan beliau adik kelas saya. Kolaborasi sama kerjasama ini tolonglah kalian tingkatkan supaya kalian bergerak. Karena hitungan kalian itu tadi kalau saya ngomong pagi-pagi sama Pak Bambang, Anda itu ekonomi mikro gitu loh. Pagi. Yes. 1. Adi Buana Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Pak Bambang Udi. Hari ini tanggal 7 Juli 2024 pas hari 1 Muharram juga diresmikan, dikukuhkan Baksosi yang ke-7 tahun ini. Jadi sudah berusia 7 tahun dan saya melihat apa yang telah dilakukan oleh tim dari Pak Bambang Udi ini memberikan banyak manfaat terutama bagi masyarakat di Surabaya. Dan kami sendiri dari Yayasan Haji Muhammad Cenggu Indonesia mensupport, mendukung kegiatan beliau untuk ke depan lebih baik dan lebih maju. Dengan Baksosi Surabaya ini mengumpulkan sekian komunitas yang ada di Surabaya
ini akan bisa menjadikan lebih sinergi yang energi yang positif. Jadi saya yakin sekali bahwa Pak Sosis Surabaya ke depan pasti lebih maju karena banyak dukungan dari beberapa komunitas, banyak sekali, baik di bidang sosial, bidang ekonomi, maupun pelatihan dan lain sebagainya. Kegiatan ini tanggal 7 Juli 2024 hari Minggu, kebetulan bertepatan 1 Muharram, dan secara tidak sengaja 7 tahun Pak Sosis Surabaya, alhamdulillah kita ingin Pak Sosis Surabaya ini lebih baik lagi, lebih maju dan lebih bermanfaat untuk masyarakat Surabaya, khususnya Indonesia pada umumnya. Karena kegiatan-kegiatan yang di Pak Sosis laksanakan selama ini tidak hanya di Surabaya, Jawa Timur, tetapi Indonesia. Kita melaksanakan bantuan bencana di Palu, ya, kemudian di Lumajang dan lain sebagainya. Nah, kegiatan ini kita harapkan bahwa Pak Sosis Surabaya semakin konkret, semakin kreatif dan berkontribusi kepada masyarakat, tidak hanya saja dalam kegiatan yang bersifat sosial, tetapi melakukan edukasi, pemberdayaan masyarakat sekaligus ekonomi masyarakat wilayah. Nah, tentunya itu yang menjadikan satu kegiatan kami ingin membentuk tim yang solid, tim yang berdaya dan mandiri untuk bisa bermanfaat kepada masyarakat Surabaya. Pak Sosis Surabaya ternyata merupakan kumpulan dari berbagai komunitas dengan latar belakang bidang yang digeluti bermacam-macam, yang semuanya muaranya ternyata untuk kesejahteraan masyarakat. Kami sangat senang, dan ini sebetulnya juga sejalan dengan garapan perguruan tinggi, terutama berkaitan dengan pengabdian masyarakat. Kami juga melihat bahwa di antara komunitas-komunitas itu yang concern pada penanganan kewirausahaan dan sebagainya, ini juga sangat gayut dengan salah satu bidang yang dikembangkan di kampus Universitas PGRI Adibuana Surabaya, juga meningkatkan kemampuan kewirausahaan mahasiswa. Luar biasa. Esensinya memang mengevaluasi kinerja 1 tahun yang sudah berjalan dan menyusun program-program yang akan dijalankan 1 tahun ke depan. Otomatis kita sangat senang sekali, sangat support, dan kami yakin penyusunan program itu pasti disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Karena itu Raker ini menjadi satu agenda yang sangat penting bagi sebuah organisasi. Harapkan dengan adanya kegiatan ini perlu dukungan supaya menjadi satu hal yang baik buat warga Surabaya. Kenapa? Ya namanya manusia harus dirawat, ibarat kayak mesin aja, harus ada perawatan. Nah inilah tangan-tangan perpanjangan pemerintah untuk merawat warga Surabaya. Saya suka sekali gitu. Menyempatkan diri, perkenalan komunitas. Nah, dari IKAS Dasa akan diwakili oleh Ibu Ani. IKAS Dasa ini adalah alumni dari SMP 10 Surabaya. Informasikan pada teman-teman sekalian, kalau misalnya butuh tempat untuk berseni, saya akan di Aksara Akademi Seni Rupa Surabaya. Kalau dulu di Balai Pemuda, kemudian dipindahkan di Duku Kupang. Mitra ya. Jadi kalau penjenengan ingin berkesenian bisa di Jalan Duku Kupang 27. Kasus UKM, mungkin teman-teman di sini, UKM itu apa sih? Usaha kecil menengah. Biasanya seperti itu. Tetapi di sini ketuanya bilang UKM itu adalah usaha kecil miliar. Kita ada sendiri, pelatihannya ada, kemudian ada pengembangan sosialnya ada, kemudian ada bisnisnya juga di markas UKM ini. Jadi di markas UKM ini tidak hanya berkumpul, tidak hanya membahas tentang program kerja, tetapi juga ada untuk kemaslahatan untuk semuanya.
Harmonisia Surabaya ini merupakan singkatan dari Asosiasi Trainer Mentor Coach Wirausaha Indonesia. Jadi Harmonisia Surabaya ini merupakan organisasi berbadan hukum yang memayungi dan menjadi wadah bagi para mentor, trainer, coach wirausaha Kota Surabaya untuk membantu para pelaku usaha UMKM agar bisa naik kelas dan berbasis go digital. Jadi FKBPI. Jadi FKBPI ini forum komunikasi anak-anak TNI Polri. Jadi saya sama beliau Pak Bambang ini dari FKBPI. Nah dari FKBPI ini kita kalau berkegiatan itu susah, ribet. Dari birokrasi Pak, jadi kita harus mengetahui TNI Polri-nya dulu. Akhirnya kita mendirikan yang namanya BFM. Apa sih BFM itu? Bikers FKBPI Motherland. Motherland. Pulau Indonesia maksudnya. Pada dasarnya BFM ini untuk kita anak-anak TNI Polri yang ingin riding. Riding ini sebenarnya bukan hanya sepeda motor aja, kita juga selain riding motor, kita senang, kita juga riding sosial. Jadi kita banyak melakukan kegiatan sosial di seluruh Jawa Timur. Kita tidak hanya melakukan edukasi, sosialisasi, dan motivasi saja kepada anak-anak yang sekolah, tetapi anak-anak yang tidak sekolah pun kami jangkau bersama teman-teman untuk anak-anak yang terlantar ataupun diterlantarkan, tetapi hanya khusus perempuan, yang laki-laki belum ada. Mungkin dari teman-teman semua menyediakan tempat rumahnya untuk menjadi shelter, kami sangat bahagia sekali. Bukan juga dinas kesehatan, dinas sosial juga. Sayangnya shelter kami masih perempuan, khusus anak-anak dan perempuan, itu aja. Kita menjadi bergabung tim divisi untuk penjualan sepatu-sepatu dari Trackers. Terus yang kedua tadi ada dari Pak Maliki IPSN itu untuk divisi penjualan dari enamel ataupun gedawung, dan satu lagi divisi untuk Kaisar Pak Hakim. Itu anggota kami adalah hadir sebagian sini teman saya, dan saya mengucapkan matur nuwun sekali kepada Bapak Bambang dan Bapak Haji Nurawi selaku inspirator kita. Tahu-tahu saya diberi amanah untuk menjalankan gerbek kampung. Apa itu gerbek kampung? Sangat luar biasa. Di sini ada tadi yang disebutkan oleh Bapak ABG ya, terkait termasuk finansial. Di sini kita diajari menjualkan barang-barang 50% dari harga normal. Di situ kita bisa mendapat keuntungan untuk kerjasama yang kita jalankan. Program kita menyediakan bahan sepatu maupun enamel ataupun kebutuhan dari penduduk yang biasa dijangkau dengan harga yang sangat murah, potongan dari komunitas PSM. Dan di sini banyak teman-teman kita nggak kalah dengan Unipa dan Bank Sosis Surabaya, dan kita punya yel-yel juga. Teman-teman dari PSM, monggo kita yel-yel. PSM dari tanpa pengabdian. Itu adalah pekerja sosial masyarakat yang dinaungi oleh dinas sosial, Bapak. Di sini ada TKSK, ada dari Reksos yang diakui oleh negara. Untuk resosnya itu dari kementerian, Bapak, dan TKSK. Tugas dari PSM, Pak, pure sosial. Di sini ada 26 jenis PSKS. Contohnya lansia terlantar, PPKS. Contohnya lansia terlantar, balita, bayi, terus warga miskin, warga yang membutuhkan kursi roda, membutuhkan alat bantu dengar, dan rumah tidak layak huni. Ada 26 jenis. Indonesia Academy, kebetulan Local Center sekarang kita udah merambah ke berbagai kota. Jadi nggak hanya Surabaya, ada area Jawa Timur, Nganjuk, Lumajang, dan lain-lain. Dan kita open untuk sertifikasi instruktur dan trainer. Dan workout kami bukan hanya aerobik, tapi juga ada self defense. Self defense-nya tuh macam-macam. Ada Krav Maga, ada
karate juga, Muay Thai, Kungfu dan lain-lain. Dan kebetulan foundernya saya sendiri. Di akademi kami juga menangani korban bullying. Ya, saya sendiri yang korban bullying, bully di perundungan. Mungkin kalau ada salah satu dari teman-teman yang mungkin menjadi korban atau nanti bisa menghubungi saya. Iya, jangan lupa nanti kalau ada olahraga di kampung-kampung atau instansinya, panggil akademi kami. Siap. Dari Komunitas Muda Mudi Surabaya, kami bergerak di lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi program kami selama ini adalah turun ke bawah sampai tingkat RT, mengedukasi masyarakat tentang cara pengolahan limbah rumah tangga oleh jelantah, popok, organik, itu yang kami lakukan. Kami tidak pernah membuat event yang besar seperti si pantai atau laut, karena itu hanya membuang-buang duit saja. Tapi masyarakat kita tidak pernah teredukasi selama ini. Sampaikan tadi sama dari Unipa tadi tentang sampah seperti itu. Jadi kami melakukan turba ke RT-RT untuk pengolahan limbah. Karena masyarakat kita itu sampah itu kalau jadi cuan pasti belum melakukan. Itu yang kami lakukan. Kami juga mengajak masyarakat untuk bertanam sayur di lahan sela menggunakan vertikultur. Nama saya Sylvia Rosa. Karena saya sudah tergabung di Armornesia, Asosiasi Trainer Coach Mentor Indonesia, dan saya sudah bersertifikat, maka biasanya saya disebut dengan Coach Rosa. Karena saya expert di dunia wirausaha. Nah, di sini apa sih namanya Diginesia itu? Diginesia itu yaitu Digital Indonesia, atau biasa disebut dengan Perkumpulan Digipreneur Indonesia, di mana Digipreneur itu awal dari pembentukan seorang menjadi entrepreneur. Kami menyasar di SMK, terus kemudian ke UMKM yang masih mentah, dalam arti di mana beliau belum pernah mengenal jiwanya usaha. Nah, apa sih jiwa usaha itu? Jiwa usaha itu mohon maaf. Jadi bukan berarti hari ini saya jual gado-gado, besok saya jual rujak. Paham ya? Jadi intinya jiwa usaha itu yaitu jiwa usaha yang mulai dari nol, ibarat anak kecil dipupuk sampai dia menjadi seorang mahasiswa dan dia bisa menghasilkan dirinya sendiri untuk orang tuanya juga. Tidak sesuatu organisasi itu yang berusaha untuk memikirkan anggotanya. Pemerintah berusaha untuk memberikan suatu kesejahteraan pada pegawainya, betul ya? Nah, itu yang prioritas utama, katakan seperti itu. Ya, mulai dari ada kampung apa? Madani. Tetapi teman-teman yang berorganisasi selama ini itu lebih dekat dengan urusan hobi, betul ya? Hobi. Yang kedua, lebih dekat dengan urusan latar belakang. Aku memang pendidikanku ini, aku biasa bisa berkegiatan ini. Tetapi saya mencoba mengajak teman-teman saat ini, saudara-saudara saya saat ini, bagaimana caranya mengkolaborasikan dari apa yang menjadi suatu kebiasaan yang kita lakukan. Segorong ewu itu ada UMKM atau plus bisa berkegiatan, ya toh, Grebek Kampung masuk. Ada komunitas beberapa waktu lalu hewan reptil, betul ya Mas ya. Nah ini bentuk kolaborasi. Yang UMKM ini juga begitu, ya. Pencegahan bencana, kemudian pelatihan pertanian, termasuk di dalamnya pelatihan keterampilan gua di dalamnya. Kemudian unit usaha ekonomi itu nanti di antaranya Grebek Kampung ada markas UMKM ya. Kami mohon dalam program diskusi nantinya itu bisa saling sharing. Kalau maunya saya ya teman-teman, untuk tahun 2024 ini kegiatan ini terkait dengan urusan dollar duit, cuan,
menambah keterampilan, ini baiknya adalah di anggota dulu, ya, anggota dulu. Di sini akan memberikan voucher beserta brosur yang isinya tentang facial perawatan facial serum yang dari harga 90.000 jadi 50.000 ya Bu.